Ya halo guys, selamat datang kembali di Pojok Seram. Hari ini gue akan menceritakan film trilogi dari Hong Kong, Jepang, dan Korea yang berjudul Three Extremis. Film ini akan kita bagi menjadi dua ya. Ayo kita mulai. Apartemen tua dengan penghuni seorang wanita di kamar 415 yang terkenal dengan dumpling yang lezat yang konon katanya bisa membuat orang awet muda. Inilah wanita tersebut yang sudah berumur tapi penampakannya masih terlihat seputar 30 tahunan bernama Mei. Perempuan berbaju merah ini dipanggil Nyonya Lee yang sengaja datang jauh-jauh hanya ingin mencicipi dumpling legend tersebut. Sekilas tentang Lee, dia mempunyai suami pengusaha bernama Jiho. Semua kebutuhan materi dipenuhi dengan baik, tapi Lee tidak pernah diajak kemana-mana, yang sebenarnya suaminya mempunyai wanita simpanan. Lama menikah, mereka belum dikaruniai keturunan yang membuat Lee merasa tidak lagi dicintai, apalagi usianya juga sudah tidak muda. Itu jugalah sebabnya Lee menemui Mei dan mencicipi dumpling yang dipercaya dapat menyehatkan tubuh dan awet muda. Mei sendiri menjanjikan hasil yang terlihat setelah beberapa bulan konsumsi. Setelah Lee pergi, ada seorang perempuan membawa anak gadisnya yang bernama Kate ke rumah Mei yang ternyata bermaksud ingin menghentikan kehamilan putrinya. Prosedur tradisional dilakukan dan singkat cerita, keluarlah janin yang tidak diinginkan tersebut. Besoknya, Lee datang lagi yang ingin mencicipi dumpling seperti biasa. Karena penasaran, diam-diam Lee mengintip ke dapur di saat Mei sedang memasak untuknya. Awalnya dia kaget melihat janin yang diambil dari oven dan langsung berlari pergi. Mei yang mengetahui itu terlihat santai dan tak berapa lama, Lee kembali ke apartemennya. Mei menjelaskan bahwa kali ini daging yang didapatkannya itu akan memberikan nutrisi yang lebih bagus karena berjenis kelamin laki-laki yang sangat jarang ditemukan. Apalagi mengingat ibunya yang masih remaja dan masih sangat muda. Di dalam otak Lee sekarang, yang penting dia akan kembali muda dan menyuruh Mei segera menyiapkan menu untuknya. Dumpling sudah siap dan dia makan dengan lahap bahkan menikmatinya. Setelah makan, dia mendapatkan telepon dari rumah sakit yang mengabarkan kaki suaminya patah. Lee segera ke rumah sakit dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, suaminya kembali tertarik kepadanya. Di tempat lain, tampak Kate bersama ibunya sedang menumpang angkot dan kondisinya masih belum pulih yang masih mengeluarkan banyak darah. Setelah turun dari angkot, anak itu pun ambruk. Cerita kembali ke Lee. Di perkumpulannya, dia semakin dipuji karena penampilannya yang terlihat semakin muda. Walaupun penampilannya semakin muda, tapi Lee mengeluarkan bau busuk seperti ikan mati. Segera dia pamit ke toilet dan mandi berendam dengan rempah-rempah. Dia mencurigai dumpling yang disajikan itu sudah terkontaminasi dengan racun dan segera menelpon Mei. Mei berkata janin itu sangat langka di mana ayahnya sendiri juga adalah kakeknya sambil tertawa. Besoknya Lee memutuskan untuk memeriksa ke dokter dan mengeluhkan sakit yang dirasakannya. Di luar dugaan, Lee ternyata sedang mengandung 2 bulan. Harusnya ini berita bahagia tapi Lee malah tampak kurang senang. Di tempat lain ditemukan seorang pria dengan kondisi terpotong di kamar apartemen 2103 tapi masih bernyawa sedangkan istrinya terduduk sambil menangis di depan pintu. Itu tak lain adalah ayah ibu dari mendiang Kate. Mei sendiri sudah pindah dan masih meninggalkan banyak barang di apartemennya sewaktu polisi melakukan penggeledahan atas laporan Lee. Lee sendiri menjadi gila dan suatu saat dia memutuskan untuk mengeluarkan sendiri janinnya yang kemudian dijadikan dumpling. Film ini bercerita tentang sutradara bernama Jiho. Dia berkendara pulang ke rumah dan tak berapa lama lampu di rumah tiba-tiba padam. Ada seseorang yang sudah menyelinap ke rumahnya dan Jiho dibuat pingsan. Sesadarnya Jiho mendapati pemandangan yang menakutkan di mana istrinya yang bernama Yiran ini diikat di depan piano seperti papet. Jari-jarinya juga dilem di atas tuts piano oleh pria gila ini. Jiho memohon agar pria itu tidak menyakiti siapapun dan memberitahu di mana perhiasannya disimpan, tapi yang pria ini inginkan bukanlah perhiasan. Jiho menanyakan siapa pria ini sebenarnya dan yang dia lakukan sekarang adalah merubah-rubah penampilan juga berakting dengan mengenakan berbagai kostum yang berbeda. Setelah itu dia berjalan ke arah Yiran dan langsung mengapak bagian piano yang seketika menjepit tangan Yiran. Jiho bereaksi ingin menyelamatkan istrinya tapi dia sendiri sudah terikat dengan sebuah kain merah yang panjang. Jika dilihat-lihat lagi, akhirnya Jiho mengingat pria itu adalah pemain figuran dalam beberapa filmnya. Menurut pria ini, Jiho adalah sutradara yang baik dan pria ini selalu berperan dengan senang walaupun dalam adegan yang menyakitkan. Tapi sayangnya Jiho tidak pernah memperhatikannya.
Itulah alasan kenapa pria ini marah karena merasa dunia ini sangat tidak adil, ditambah Jiho dilahirkan dalam latar belakang keluarga yang kaya, ganteng, berpendidikan, jenius, dan mempunyai istri yang cantik. Keadaan dan kehidupan yang sangat bertolak belakang dengannya yang terlahir miskin, punya ayah pemabok yang selalu menghajarnya pagi sampai malam. Jiho mencoba meyakinkan bahwa apa yang tampak tidak selalu sepertinya, tapi ternyata tidak berhasil. Pria gila ini benci melihat Jiho yang baik dan memintanya menghabisi seseorang jika ingin menyelamatkan istrinya. Orang yang dimaksud itu ternyata seorang anak kecil yang tidak dikenal yang juga sudah diikat di sana. Si gila mengatakan jika dia tidak melakukannya, maka dia akan mematahkan jari istrinya setiap 5 menit. Jiho tentu tidak tega melihat anak kecil itu dan terdiam tapi harus. Pria ini mencekiknya sambil menceritakan bahwa dia sangat tidak suka melihat wajah Jiho yang muncul di pikirannya saat dia berlaku kasar kepada anak dan istrinya dulu. Sempat terpikir ingin menghabisi anaknya yang berjenis kelamin laki-laki, tapi ternyata tak segampang itu. Buatnya, ini tidak bisa diterima di mana seorang anak miskin tumbuh menjadi bajingan, sedangkan anak orang kaya tumbuh menjadi orang baik. Setelah mengatakan itu, dia mendekati Yiran dan satu jari pun terpotong seperti apa yang sudah dikatakan sebelumnya. Karena itu, Jiho segera berjalan ke arah anak itu dan bersiap menyakitinya, tapi Yiran terlihat menggeleng yang artinya jangan. Jiho mencoba berkomunikasi lagi dengan pria tersebut dan meyakinkan bahwa hidup itu banyak tingkatan. Bahkan dia pun melalui banyak kesulitan sebelumnya. Semua kesuksesan itu tidak didapat secara gratis seperti apa yang dia pikirkan. Seperti kata pepatah, orang hanya membuang-buang waktu jika berbicara dengan orang bodoh. Intinya, pria ini tidak terpengaruh sedikit pun karena memang otaknya sudah tidak beres. Yang ada, dia malah menyalakan musik dan menari gak jelas. Bersambung, lanjut ke part 2. Link ada di atas. Sampai jumpa.